lahirnya banyak denominasi, lahirnya banyak sinode, itu sebetulnya adalah manifestasi dari maut di dalam gereja Tuhan. Karena dengan adanya sinode, adanya denominasi, artinya ada sekat dan batasan. Frekuensi Surga. Be accurate and stay connected. Dwight Lyman Moody adalah tokoh kebangunan rohani gelombang ketiga di Amerika Serikat pada abad ke-19. Meski ia tidak menempuh jenjang pendidikan formal untuk menjadi seorang pendeta, namun ia dikenal sebagai pengkhotbah ulung yang sering mengadakan kebangunan rohani. Orang mengenalnya sebagai pribadi yang sangat sederhana, memiliki kehidupan yang saleh, rendah hati, dan sangat mencintai Tuhan. Dwight lahir pada tanggal 5 Februari 1837 di Northfield. Dari keluarga petani yang berkekurangan, namun tidak menyulutkan semangat hidupnya. Ketika ia muda, ada keinginan besar, yaitu ingin pergi dari kampung halamannya untuk menjadi orang berada. Namun ternyata Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar dan berbeda dalam hidupnya. Tuhan menjadikannya sebagai alat di tangannya untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Tahun 1870, pada pertemuan internasional Young Men Christian Association, ia mendengar nyanyian seorang penyanyi lagu pujian yang bernyanyi dengan suara yang amat mengesankan. Ia mengajak Ira Sankey, sahabatnya, untuk bergabung dengan dirinya dan menjadi pemimpin musik selama 2 dekade selanjutnya. Ada rahasia yang banyak orang dapati dari kehidupan Saleh Moody. Yang pertama, ia adalah seorang pria yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Meski ia masih memiliki kelemahan, namun ia menyerahkan tubuhnya bagi kehendak Tuhan, bukan untuk kehendak dirinya sendiri. Rahasia kedua adalah ia seorang pria yang senang berdoa. Bahkan Torres, sahabatnya, sering berkumpul dengan Moody hingga jam 3 atau 4 pagi. Mereka berseru kepada Tuhan. Sampai-sampai Moody mendesak mereka untuk menunggu Tuhan sampai realitanya nyata atas mereka. Banyak orang yang alami perubahan di dalam karakter dan kehidupan mereka ketika mengikuti doa malam yang diadakan oleh Dwight. Dwight adalah seorang pria yang tahu dengan pasti bagaimana menghadapi suatu tantangan, yaitu dengan cara berdiri di hadapan Tuhan dengan doa. Dwight adalah seorang yang percaya kepada Allah yang menjawab doa. Dan tidak hanya percaya secara teoritis, tetapi percaya pada Tuhan dengan cara yang praktis, yaitu berdoa. Yang ketiga, ia adalah seorang yang mempelajari Alkitab secara mendalam dan praktis. Baginya, mempelajari Alkitab adalah sesuatu yang lebih bernilai daripada semua buku pelajaran lain di dunia. Dan yang keempat, ia adalah seorang yang rendah hati. Sahabatnya mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling sederhana. Ia lebih suka mendahulukan kepentingan orang lain, bahkan memuji orang lain. Rahasia kelima, Moody adalah seorang yang tidak mencintai uang. Meski ia telah menjadi orang yang terbilang kaya, setelah diutus Tuhan, ia kehilangan minatnya dalam mencari dan membelanjakan uang. Seleranya sederhana, yaitu memikirkan dan melakukan pekerjaan Bapa Surgawi. Uang tidak pernah menjadi masalah baginya. Cinta akan uang adalah titik di mana banyak penginjil menjadi karam dan pekerjaan besar berakhir. Cinta akan uang telah membuat pekerjaan Tuhan dan gerejanya menjadi celaan. Sikap hati yang tidak mencintai uang inilah yang membuat Tuhan memakai Dwight dengan luar biasa. Tahun 1873, Dwight bersama Ira Sankey berangkat ke Inggris tanpa tahu apa yang akan dilakukan Allah di sana. Setibanya di sana, mereka diterima oleh semua denominasi. Ada gerakan Roh Kudus yang berkuasa di kebaktian-kebaktian yang mereka adakan. Bahkan koran nasional melaporkan tentang kebangunan rohani di sana. Kuasa roh melanda setiap kelas dalam masyarakat, dari aristokrat tertinggi sampai ke anak jalanan atau yatim piatu.
Ketika seorang dokter menanyakan kepadanya tentang berapa banyak orang yang bertobat dalam pelayanannya, ia pun menolak dengan jawaban tanpa basa-basi. Saya tidak tahu soal itu. Puji Tuhan, saya tidak harus mengetahuinya. Bukan saya yang memegang kitab kehidupan anak domba. Kebangunan rohani besar pun terjadi seperti bola salju bergerak ke selatan kota-kota besar di Inggris. Hingga pada tahun 1875, Dwight tiba di London untuk mengadakan apa yang dinantinya menjadi salah satu kampanye penginjilan terbesar dalam sejarah Eropa. Penulis biografi dan teman sejaman Dwight, A.P. Fitt, menulis, tidak hanya London menjadi heboh, tetapi juga mencengangkan seluruh dunia. Fitt menulis kesimpulan tentang kebangunan rohani yang terjadi di Inggris. Ribuan orang yang belum diselamatkan dan ribuan orang Kristen yang mundur dibawa kembali ke dalam persekutuan yang kembali erat dengan Tuhan. Semangat penginjilan telah bangkit dan tidak pernah mati lagi. Perbedaan denominasi dikuburkan. Para rohaniawan dari semua denominasi bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu keselamatan bagi orang yang terhilang. Alkitab dibuka kembali dan pendalaman Alkitab mendapat tanggapan yang sangat baik. Kehidupan baru meresap dalam setiap metode kegiatan Kristen. Tidak ada usaha untuk menarik orang menjadi anggota gereja tertentu, dan orang-orang yang bertobat menghadiri gereja-gereja yang ada untuk mendapatkan makanan rohani dan nasihat di dalam Tuhan. Baik, Pastor Stephen, Dwight Lyman Moody. Ada salah satu kisah di mana ia berdoa sampai larut malam, bahkan sampai pagi, dan tidak mau berhenti sampai realita Tuhan nyata. Tapi justru disitulah titik banyak orang mengalami pemulihan sejati yang daripada Tuhan. Lagi-lagi Pastor Stephen, kuasa doa, persekutuan yang erat dengan Tuhan memainkan peranan yang sangat penting dalam kebangunan rohani. Apa yang Pastor Stephen ingin kembali tegaskan kepada pendengar frekuensi sorga? Saya meyakini di hari-hari yang terakhir ini realita Tuhan akan memainkan peranan yang teramat sangat penting dalam kehidupan gereja. Karena orang sudah sedemikian bosan, sedemikian capek dicekoki dengan keagamaan. Sehingga di luar sana kalau kita perhatikan, orang itu jadi punya tendensi, kecenderungan pengen mengalami realita dari perkara-perkara rohani. Tayangan-tayangan yang sifatnya kerohanian dalam pengertian realita dari dunia-dunia roh itu jadi meningkat tajam. Orang jadi suka. Tapi sebaliknya, ketika kita dicekokin dengan berbagai hal yang sifatnya keagamaan, orang jadi mulai merasa capek, bosan. Itu sebabnya ada tantangan yang luar biasa besar buat gereja Tuhan. Di luar sana fenomena-fenomena rohani itu sangat nyata. Kalau kita sebagai orang percaya tidak mengkondisikan dan melatih diri untuk betul-betul mengalami realita Tuhan, cilaka kita. Hidup kita akan betul-betul dilibas habis oleh mereka-mereka yang terbiasa berinteraksi dan kemudian memanifestasikan berbagai manifestasi kerohanian. Spiritisme itu sangat real, sangat nyata. Itu sebabnya suka tidak suka, kita harus membawa realita Tuhan dalam hidup kita. Saya bisa membayangkan gambaran yang ditulis di Alkitab. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel, ya, Tuhan perintahkan Musa untuk berbicara kepada Firaun, bebaskan umatku Israel. Tapi apa yang Firaun katakan? Siapa Tuhan kamu? Disitulah Musa menunjukkan demonstrasi kuasa, ya, sebagai perlawanan atau sebagai tanda bahwa Tuhan itu nyata. Tapi Firaun juga punya tukang-tukang sihir yang bisa melakukan hal yang sama seperti yang Musa lakukan. Nah, saya mendapati di hari-hari ke depan ini istilahnya benturan kepentingan dan berbagai macam perlawanan di dalam alam roh
yang mau bermanifestasi di alam lahiriah ini, itu akan semakin meningkat. Seperti Musa, ketika melemparkan tongkatnya, berubah jadi ular. Itu mujizat. Iya. Tapi Firaun bilang, cuman kayak gitu doang mah, orang-orangku juga bisa. Jadi kemudian tukang-tukang sihir dipanggil, mereka lempar tongkat juga dan berubah jadi ular. Walaupun memang pada kenyataannya setelah itu ularnya Musa makan semua ular-ular yang diciptakan oleh tukang sihir itu. Tapi dari situ kan kita melihat, apa yang kita bilang sebagai mujizat, orang di luar sana juga bisa bikin mujizat. Tapi kalau kita menghadirkan realita Tuhan, ini bukan sekedar mujizat yang kita sedang pertontonkan atau sedang kita hadirkan, tapi pencipta langit dan bumi, sumber kehidupan itu sendiri, which is tidak akan pernah bisa dilakukan oleh si jahat, tidak akan pernah bisa dihadirkan oleh siapapun kecuali oleh orang percaya dan gereja Tuhan. Haleluya. Jadi sebaiknya ya kita dari sejak sekarang melatih diri. Doa ya jangan berhenti sebelum Tuhan jamah. Amin. Kalau kita nyembah Tuhan, jangan berhenti sebelum hadirat Tuhan dicurahkan dan mengubah hidup kita. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah, tanpa adanya realita perubahan hidup, udahlah itu artinya agamawi. Dan itu artinya sia-sia belaka. Iya. Ya. Tapi kalau kita dalam ibadah bisa mengkondisikan, dalam doa, dalam penyembahan, kita disiplin diri kita. Aku tidak akan berhenti sebelum Tuhan menjamah hidupku. Nah ini pelan tapi pasti hidup kita ini sedang dicetak, dibangun oleh Tuhan menjadi bait dari Allah yang hidup. Jadi tempat tinggalnya Tuhan. Iya. Jadi nanti kita itu tidak lagi akan menengadah ke atas. Ini istilah ya. Iya. Menengadah ke atas dan menerima sesuatu dari sorga. Tapi kita akan mulai belajar melihat ke dalam batin kita. Amin. Dan menemukan apa benih iman, apa benih ilahi yang Tuhan sudah tanam di dalam sana. Untuk kita tarik keluar dan kita berikan kepada orang yang berinteraksi dengan kita. Amin. Ingat apa yang Petrus dan Yohanes katakan kepada orang lumpuh yang ada di pintu gerbang indah. Ya, ketika orang lumpuh itu meminta sedekah, Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Nah pertanyaannya sekarang, hai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, apa yang kau punya yang bisa engkau berikan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan hidupmu? Kalau engkau memiliki teori, ya hanya itu yang kau bisa berikan. Kalau engkau memiliki wacana, hanya itu yang kau bisa berikan. Tapi kalau engkau memiliki realita Tuhan dalam hidupmu, maka realita Tuhan juga yang akan kau berikan kepada setiap orang yang berinteraksi dengan hidupmu. Jawab pertanyaan ini. Apa yang kau punya? Siapa yang kau miliki? Haleluya. Haleluya. Ya, baik Pastor Sivan. Bagaimana Dwight ini berdoa sampai sesuatu terjadi dan seolah-olah tidak ada lagi batasan jam. Patokannya sampai realita Tuhan menjadi sangat nyata. Dan ini seperti menjadi awal, Pastor. Bagaimana terjadinya kebangunan rohani di Inggris, di Eropa. Ada nyawa kebangunan rohani yang Dwight bawa ke sana melalui doa yang dia terus panjatkan di hadapan Tuhan. Nah tadi Pastor Stephen menegaskan bahwa apa yang kita punya ini kan seharusnya realita Tuhan. Betul. Nah yang menjadi pertanyaan Pastor, ketika realita Tuhan itu kita hadirkan, seberapa real maksudnya untuk bisa orang tuh menyadari ini Tuhan. Karena kan secara kasat mata tidak terlihat. Betul. Nah seberapa real dan seberapa nyatanya wujud konkret sampai mereka bisa tahu ini Tuhan. Mendeskripsikan itu seperti apa, Pastor? Saya bisa memberikan sebuah analogi seperti ini. Di saat kita ada dalam kegelapan, kita mengharapkan terang. Seperti apa kira-kira terang itu? Ya untuk menyingkirkan kegelapan. Simple aja. Ketika terang datang, kegelapan sirna. Ketika Tuhan nyata, kemanusiawian pun akan hilang.
Semakin Tuhan nyata, semakin kita akan mendapati yang namanya kemanusiawian, keduniawian, kedagingan itu akan semakin tersingkir keluar dari hidup kita. Amin. Kita tidak akan pernah bisa menjalani dua gaya hidup di saat yang bersamaan. Ya, kita akan mungkin kenal ada hewan amfibi, kodok, gitu. Bisa hidup di daratan, bisa juga hidup di air, di lautan atau di air lah lebih tepatnya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita ini tidak bisa hidup seperti kodok. Sebentar hidup dalam hadirat Tuhan, sebentar hidup dalam dosa. Nggak mungkin. Kita tidak akan pernah melihat ada orang yang betul-betul berdoa terus hidup dalam dosa. Nggak mungkin. Kalau orang masih hidup dalam dosa, dia tidak akan pernah betul-betul berdoa. Begitu pula sebaliknya. Kalau orang betul-betul hidup dalam doa, dia tidak akan betah terus menjalani kehidupan yang penuh dosa. Karena doa-doa yang dia naikkan, itu pertama-tama akan mengubah hidupnya. Dengan hidupnya semakin berubah, dia otomatis tidak akan pernah mau terus suka tinggal dalam dosa. Dia akan mengejar kekudusan. Dia akan mengejar keakuratan hidup. Itu muncul begitu saja dari dalam dirinya. Tidak ada yang nakut-nakuti. Kamu jangan bikin dosa loh. Masuk neraka, syukurin loh. Jangan terus hidup tidak akurat loh. Nanti tidak ada berkat loh. Tidak ada yang nakut-nakuti. Tapi ada tercipta sebuah kesadaran. Amin. Dari dalam dirinya sendiri. Muncul sebuah dorongan. Muncul sebuah kerinduan. Untuk hidup dalam kebenaran. Memperkenan hati Tuhan. Amin. Selalu ingin menyukakan hati Tuhan. Nah, saya kasih contoh yang lain lagi. Sama seperti seorang ibu ketika dia melahirkan bayinya. Kalau bayinya sehat, begitu lahir, nangis dia. Tapi kalau bayi ini kurang sehat, begitu dia lahir, ini dokter yang kelabakan. Bayinya bisa ditunggingin, bokongnya dipukul kenceng-kenceng. Apa tujuannya? Supaya bayinya menangis. Nggak diam saja. Tidak diam saja. Dengan ini bayi menangis, paru-parunya berkembang, kehidupan akan mengalir dalam dirinya. Nah, kalau cuma diam saja, jangan-jangan mati dia. Nah, demikian pula kita. Ketika kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada realita Tuhan, otomatis ada kehidupan ilahi yang masuk dalam diri kita. Nah, namanya manusia yang hidup, ya dia tidak mungkin diam saja. Ya, kalau hidup dia sehat, dia akan bergerak. Nah, demikian pula dengan kehidupan ilahi dalam diri kita. Kehidupan ilahi yang Tuhan injeksikan masuk dalam hidup kita lewat perjumpaan yang kita alami secara pribadi dengan Tuhan, otomatis akan membuat adanya dinamika ilahi. Ada dorongan, ada keinginan yang tahu-tahu muncul dari dalam diri kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Otomatis itu. Nggak perlu dijabarkan teorinya. Kalau kita memang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tahu pasti ada dorongan dari dalam diri kita. Pengennya deket Tuhan. Pengennya nyembah Tuhan, pengennya baca Alkitab, itu lahir dengan sendiri. Amin. Gitu, kira-kira. Itulah wujud realita Tuhan yang konkret mengubahkan kehidupan kita. Baik, Pastor, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari Dwight ini sendiri. Bagaimana orang menyatakan kesaksian ketika melihat hidup Dwight. Setelah informasi berikut ini ya, Pastor. Kehidupan orang percaya atau kekristenan adalah suatu perjalanan iman yang memiliki tujuan pasti, bukan sekedar jalan-jalan rohani yang tidak ada arah tujuannya. Sebab Tuhan telah menetapkan destiny ilahi bagi gerejanya, yakni memanifestasikan kesatuan pelayanan tubuh Kristus untuk memulihkan segala sesuatu dan mempersiapkan kedatangan Kristus, Sang Raja yang akan memerintah dan mengembalakan bangsa-bangsa bersama gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Melalui buku Perjalanan Mengembalakan Bangsa-Bangsa, perjalanan iman kita akan semakin diperlengkapi dan diteguhkan, sehingga kita tidak akan mudah diombang-ambingkan badai kehidupan, melainkan kekuatan iman kita makin bertambah kokoh, kuat, dan perkasa.
Untuk informasi buku, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Kehadiran buku ini sekaligus menjadi trilogi message kerajaan tentang keberadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Setelah sebelumnya telah diterbitkan buku yang berjudul Pola Gereja Akhir Zaman dan Menuju Kepenuhan Kristus. Buku-buku ini akan menjadi patokan perjalanan iman orang percaya, di mana Tuhan akan membawa kita menggenapi rencananya seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu 12. Inilah masa hari-hari yang penuh kuasa dan kemuliaan surgawi akan menyertai perjalanan gereja Tuhan menuju penggenapan rencananya. Ya, baik Pastor Steven, kita akan melanjutkan membahas mengenai karakteristik dari Moody ini sendiri. Salah satunya seperti ini, Pastor. Orang bersaksi bahwa ia adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Ya. Masih ada kelemahan, tapi ia menyerahkan dirinya hanya untuk kehendak Tuhan. Yes. Nah, wujud berserah itu sebenarnya seperti apa, Pastor? Saya meyakini yang namanya penyerahan hidup kepada Tuhan atau hidup dalam keadaan berserah kepada Tuhan itu dimulai dari kita tahu apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Oh, iya, iya. Kita terima arahan dari Tuhan, kita terima firman Tuhan, kita terima apa yang menjadi jati diri kita di dalam Tuhan. Dan kemudian kita mengambil keputusan untuk percaya dan menjalani hari-hari kita seperti yang Tuhan janjikan itu. Tadi Gideon menyebutkan bahwa di El Moody ini masih punya banyak kelemahan, tapi terus hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, kita juga sama. Kita ini punya banyak kelemahan, tapi kita harus terus lebih berfokus kepada apa yang Tuhan firmankan, memutuskan lebih percaya kepada apa yang Tuhan firmankan daripada berfokus kepada kesadaran akan kelemahan, keterbatasan yang kita punya dan apa yang menjadi opini banyak orang. Nah, saya menyebutnya dengan istilah begini. Kenali teritorialmu dan kuasai teritorialmu itu. Maksudnya begini. Kita ini kan tidak bisa mengontrol opini orang terhadap kita. Itu di luar teritorial kita. Ya sudah, serahkan saja kepada Tuhan. Lalu apa yang menjadi teritorial kita? Apa yang kita bisa lakukan? Seperti misalkan contoh. Katakanlah kalau berkaitan dengan pekerjaan. Saya ini harus pastikan saya itu mengerjakan tugas saya dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kalau saya sudah bekerja sebaik-baiknya, tapi orang tetap menilai kurang baik, ya itu sudah di luar teritorial saya. Jadi saya tidak perlu pikirin apa yang menjadi opini orang. Saya harus terus berfokus kepada apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab saya. Orang boleh mencela, wah itu haknya orang. Saya nggak bisa batasi. Tapi apa yang menjadi kewajiban saya jaga hati saya supaya tidak terganggu dengan celaan ataupun ejekan dari orang lain. Selama saya sudah melakukan yang terbaik, ya saya tutup telinga dengan opini orang lain. Karena banyak opini orang itu merugikan diri kita sendiri. Kenapa kok bisa mulai merugikan diri kita? Ya karena kita mulai berfokus kepada segala sesuatu yang di luar daya jangkau kita. Dan itulah sebetulnya yang dinamakan berserah. Kita berfokus melakukan apa yang ada dalam jangkauan kita. Dan apa yang di luar jangkauan kita, ya sudah serahin saja sama Tuhan. Tidak perlu kita pikirin. Saya hamba Tuhan. Saya harus berkhotbah. Saya persiapkan diri saya semaksimal mungkin. Lalu ketika saya waktunya tiba untuk berkhotbah, saya berkhotbah semaksimal mungkin. Setelah itu, sisanya serahin sama Tuhan. Bukan pikiran saya lagi. Bukan urusan saya lagi untuk memikirkan bagaimana selanjutnya. Karena itu urusannya Tuhan. Yang penting saya melakukan apa yang menjadi bagian saya secara maksimal. Apa yang di luar teritorial saya, apa yang sudah tidak bisa saya kerjakan lebih lanjut, yaitu urusannya Tuhan. Saat saya berbicara, saya mencoba mempengaruhi dan mengubah mindset dari orang yang bersangkutan. Tapi setelah saya selesai berbicara,
keputusan terakhir kan tergantung dari orang itu. Iya. Nah, bagaimana orang itu mengambil keputusan untuk meresponi apa yang saya sampaikan, itu sudah di luar teritorial saya. Jadi ya saya percayakan saja kepada Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Disitulah arti hidup dalam penyerahan. Oh, iya. Jadi bukan pasif. Bukan Iya, pasif, iya. gitu. Ya. Baik, Pastor. Selanjutnya, ciri dari D.L. Moody ini, ia suka berdoa. Ya. Nah, begini, Pastor. Orang kalau suka berdoa, kan artinya doanya ini nggak sebentar, begitu, Pastor. Ya. Nah, itu ngapain aja sebenarnya, Pastor? Doa panjang, lama, itu apa aja yang diomong di hadapan Tuhan? Saya rasa itu menjadi pertanyaan dari pemirsa yang mendengar hal ini, Pastor. Apalagi dari malam sampai pagi yang dilakukan D.L. Moody ini. Apa yang diucapkan di hadapan Tuhan selama itu, Pastor? Buat saya yang namanya doa itu kayak orang ngobrol. Nah, kita harus pastikan kitanya sendiri mencintai Tuhan, menikmati kedekatan dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar punya sebuah persepsi doa itu adalah percakapan antara kita sebagai makhluk ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta. Kalau seperti itu garing biasanya. Iya. Tapi ketika kita mulai memahami bahwa doa itu adalah percakapan di antara dua kekasih, itu lain ceritanya. Iya. Sama kayak kita waktu lagi pacaran dulu itu loh. Kalau kita lagi pacaran ngobrol itu kan sudah 2 jam, 3 jam rasanya sebentar banget. Kenapa? Iya. Nah, kita lagi berkobar-kobar dengan rasa cinta. Nah, ini yang harus terus dijagai setelah menikah juga. Jangan setelah menikah baru ngobrol 2-3 menit udah bertengkar. Dulu waktu pacaran 2-3 jam masih rasanya sebentar banget. Wah, ini ada yang tidak beres dalam pernikahan yang ada. Nah, antara kita dengan Tuhan harusnya begitu. Doa antara atau percakapan di antara dua kekasih. Apa aja sih yang dipercakapkan? Ya macam-macam. Apa yang kekasih kita ngomong, apa yang kekasih kita inginkan, itu yang kita perbincangkan. Kita bicara, Tuhan dengar. Setelah selesai kita bicara, Tuhan yang berbicara, kita juga mendengar. Sehingga akan terus terjadi sebuah percakapan dan komunikasi yang sangat intens, yang sangat indah, yang membuat kita tidak merasakan adanya kejemuan, kebosanan, walaupun waktu berlalu dengan luar biasa lama. Tapi terasanya cepat saja. Karena kita memang mencintai orang atau pribadi yang sedang kita ajak bercengkerama. Nah, mungkin ada dimensi doa yang lain. Dimensi doa di mana kita bergumul. Nah, kalau itu yang sedang kita masuki, ya kita harus pastikan doa kita yang penuh pergulatan dan pergumulan ini baru selesai atau baru kita selesaikan setelah apa yang kita doakan kita rasa, kita tahu sudah terlahir di dalam roh, sudah terwujud di dalam alam rohania. Sama kayak seorang ibu ketika sedang merasakan sakit bersalin, ya dia tidak akan berhenti sebelum bayinya betul-betul lahir. Dia tidak akan berhenti ngeden, itu orang Jawa bilang. Ya, dia akan terus terus bergumul di dalam doa. Sampai kapan? Sampai dia merasakan roh yang berkemenangan. Nah, inilah yang seringkali akan menciptakan terjadinya terobosan rohani, menciptakan terjadinya perubahan dalam kehidupan orang-orang yang diajak doa oleh D.L. Moody itu. D.L. Moody-nya sendiri terus mengalami perubahan karena ketika dia berdoa, either dia memasuki dimensi doa sebagai sepasang kekasih, atau dia menaikkan doa yang penuh dengan pergumulan dan pergulatan, yang pasti dia tidak akan berhenti sebelum ada zaman Tuhan terjadi. Dia tidak akan berhenti sebelum terjadi kemenangan di dalam batinnya. Nah, ini yang membawa perubahan dan perbedaan. Haleluya. Gitu. Itu yang membuat ketika ia datang ke Eropa, Pastor, dari Inggris, kebangunan rohani sepertinya menjadi bola salju yang semakin besar, dengan mudah begitu saja terjadi ledakan di berbagai tempat, ya, Pastor. Betul. Iya. Kita ini kalau menaikkan sebuah doa yang kurang lebihnya sama seperti perempuan yang sedang sakit bersalin,
Ini kita ini seperti sedang melahirkan kegerakan. Kita sedang melahirkan jamahan Tuhan. Kita sedang melahirkan penyingkapan firman di dalam kehidupan orang-orang yang nanti akan berinteraksi dengan kita. Jadi dalam doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, kita sudah raih dulu itu kemenangan demi kemenangan. Nah, ketika kita kemudian berinteraksi dengan orang-orang tertentu, kemenangan yang sudah kita raih di dalam roh ini baru kita kemukakan, kita sampaikan, kita tularkan kepada mereka. Mereka-mereka inilah yang akan menikmati realita zaman Tuhan dalam hidupnya. Gitu. Dan ada hal yang menarik, Pastor. Apa yang D.L. Moody ini bawa, ini lintas denominasi. Nah, itu lagi. Semua denominasi menerima dan mengalami Tuhan. Betul. Mungkinkah ini akan terjadi kembali, Harus Pastor? terjadi. Kita harus terus memperbesar kapasitas doa kita. Ya, gambaran seperti yang Tuhan berikan di dalam Alkitab itu, maut sedang ditelan dalam kemenangan. Amin. Yes. Sorry to say, saya harus memberi penegasan kepada setiap kita. Lahirnya banyak denominasi, lahirnya banyak sinode, itu sebetulnya adalah manifestasi dari maut di dalam gereja Tuhan. Karena dengan adanya sinode, adanya denominasi, artinya ada sekat dan batasan. Ya. Tuhan tidak menghendaki ada sekat dan batasan di dalam gerejanya. Tapi dibutuhkan para pendoa yang memiliki kapasitas sedemikian rupa terus diperbesar di hadapan hadirat Tuhan. Untuk apa? Menelan semua sekat-sekat dan batasan-batasan yang selama ini ada di dalam gerejanya. Sehingga pada akhirnya kita betul-betul akan melihat bagaimana gereja Tuhan yang digambarkan dalam Alkitab sebagai tubuh Kristus itu betul-betul bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dan memanifestasikan pelayanan tubuh tanpa kembali dibatasi oleh sekat-sekat organisasi ataupun sekat-sekat manusiawi lainnya. Dan hari ini saya betul-betul berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan terus bekerja membangkitkan hamba-hambanya. Tuhan terus bekerja membangkitkan para pendoa dengan kapasitas rohani yang terus diperbesar. Bukan hanya berdoa untuk terjadinya terobosan rohani, terjadinya kemenangan dalam permasalahan hidup jemaat, permasalahan kehidupan sehari-hari orang-orang percaya yang ada dalam pengayomannya. Amin. Tapi betul-betul Tuhan mulai perbesar kapasitas kita. Ora kata shikrapamayaralaka. Saya berdoa engkau mulai dibuka oleh Tuhan untuk melihat, untuk menyadari perbedaan-perbedaan dan sekat-sekat yang selama ini ada di dalam gereja Tuhan. Bukan berasal dari Tuhan. Itu adalah manifestasi dari roh maut yang diinjeksikan oleh iblis masuk ke dalam gereja Tuhan. Tapi ini waktunya para pendoa, hamba-hamba Tuhan terus mengalami perbesaran kapasitas. Roh doa akan bekerja sedemikian rupa dalam hidupmu. Memperbesar kapasitasmu sehingga engkau siap untuk menelan manifestasi maut yang selama ini ada di dalam gerejanya. Aku deklarasikan demi nama Yesus, manifestasi kehidupan ilahi sedang Tuhan terus injeksikan lintas denominasi, lintas generasi, bahkan lintas sinode. Bahkan di antara para pemimpin yang mungkin sudah merasa lebih senior atau yang mungkin masih merasa sangat junior, apapun keberadaanmu, tapi kehidupan ilahi itu sedang diinjeksikan masuk kembali ke dalam gerejanya. Dan Tuhan akan membawa engkau untuk melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan betul-betul membangkitkan gereja masuk dalam pelayanan tubuh Kristus, dipersatukan di dalam kehidupan ilahinya, bersinergi, berkolaborasi, menelan habis segala bentuk sekat-sekat dan batasan, dan memanifestasikan realitas sorga. Tidak ada lagi kekurangan dalam hidupmu, tidak ada lagi kelemahan di dalam gereja Tuhan, tapi semuanya saling melengkapi, saling memenuhi, saling mencukupi, dibangkitkan Tuhan untuk memanifestasikan realita kerajaan sorga. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
Pastor, sebenarnya ketika Pastor berkata-kata itu saya bisa rasa roh doa sangat kuat sekali. Amin. Dan Amin. mau melanjutkan tapi rasanya mulut ini pengen terus berkata-kata dalam roh. Mungkin setelah informasi berikut ini Pastor, kita akan lanjutkan kembali. Apakah mungkin gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Bagaimana jati diri umat Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Bagaimana wujud pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman nantinya? Apakah masih terpecah belah karena denominasi yang ada? Temukan jawabannya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Terimalah pemahaman yang akurat seturut kebenaran firman mengenai kesatuan tubuh Kristus. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Ya, baik Pastor Stephen. Saya ingin kembali melanjutkan tentang roh doa yang berkuasa atas D.L. Moody ini. Nah, bagaimana caranya Pastor agar kita bisa memiliki kapasitas yang sama seperti D.L. Moody ini? Bagaimana caranya kita bekerja sama dengan roh doa yang Tuhan lepaskan? Ya, saya percaya yang namanya berfungsi di dalam pelayanan ini tidak lepas dari kapasitas rohani yang Tuhan sedang terus latih dan Tuhan terus bangun dalam kehidupan kita. Tapi untuk mempermudah pemahaman kita tentang kapasitas rohani, saya mau memberikan sebuah analogi atau perumpamaan lewat aktivitas sehari-hari yang kita punya. Kalau kita biasa olahraga, ketika pertama kali kita olahraga, let's say katakanlah kita pengen jadi seorang pelari, itu tidak secara langsung kita lari 10 km. Bisa ditandu kita. Biasanya kita lari paling ya beberapa ratus meter dan itu sudah membuat kita berkunang-kunang dan napas kita rasanya sudah hampir meledak ya, tersengal-sengal, paru-parunya hampir meledak. Tapi kan kita tidak berhenti sampai di situ. Kita tidak hanya sekedar saya cuma bisa larinya 100 meter doang dan saya rasanya sudah tidak kuat lagi. Tidak. Konsisten. Harus bertekun. Besok latihan lagi. Hari ini cuma bisa 200 meter katakanlah. Besok naikin. Minimal sama deh. 200 meter juga. Besoknya lanjutkan lagi. Lari lagi 200 meter. Besoknya lagi lanjutkan lagi. Kali ini di stretch lebih lagi. Mungkin 300 meter. Ya, jangan begitu kita lari sekali, kita udah terengah-engah, kita kemudian libur sebulan. Mau latihan lagi setelah termotivasi lihat kejuaraan lari, lalu kemudian kita jadi mulai lari lagi. Ya kalau seperti itu yang kita lakukan tidak akan pernah ada progres. Karena dalam progresivitas kapasitas rohani yang dibangun dalam hidup seseorang dibutuhkan ketekunan. Dan bahkan kalau kita mau belajar istilahnya apa? Ilmu olahraga begitu kira-kira. Sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah ketekunan kita. Katakanlah kita mau angkat barbel gitu kira-kira. Atau push up lah. Kita cuma bisa push up 3 kali. Ya enggak apa-apa. Wong cuman baru itu kemampuan kita. Tapi konsisten. Harus tekun. Tiap hari. Minimal 3 kali. Nah, nanti kalau sudah seminggu nambah. Jadi 4 kali. Kok bisa jadi 4? Ya karena sudah terlatih. Mulai terbiasa, mulai terbangun kapasitasnya oleh rentang waktu, oleh kedisiplinan yang kita jalani. Nanti pas 1 bulan, kira-kiranya gitu, wah sudah bisa push up 20 kali tanpa henti. Pas setahun bisa 200 kali tanpa stop. Wah, kok bisa? Konsisten. Nah demikian pula dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti misalkan D.L. Moody ini. Dia membawa roh doa dalam dirinya. Ditularkan kepada banyak orang. Kok bisa seperti itu? Karena dia memulainya.
dia kemudian konsisten. Amin. Dan dari kekonsistenan kapasitasnya mulai berkembang. Iya. Ya, orang seringkali lihat seorang hamba Tuhan itu ketika Tuhan mulai pakai dia dengan luar biasa. Tapi tidak mau tahu proses yang selama ini dia jalani sebelum Tuhan munculkan dirinya. Iya. Ya. Sama kayak istilahnya Yusuf dalam semalam dimunculkan Tuhan dari seorang narapidana menjadi penguasa di negeri Mesir dalam semalam. Ya kan? Promosi itu cepat. Hanya dalam semalam promosi bisa datang. Tapi jangan lupa ribuan malam yang Yusuf lalui di penjara ketika dia harus mematikan keakuan, kedagingan, kemanusiawian yang masih ada dalam hidupnya. Bahkan ketika dia berhasil menceritakan atau menafsirkan mimpi dari juru minuman raja, dan juru minuman raja dipulihkan ke posisinya, Yusuf kan ngomong tuh, kalau kamu dipulihkan ke posisimu, jangan lupakan aku. Tapi sengaja Tuhan bikin lupa juru minuman raja. 2 tahun. Antara lupa atau amnesia beda-beda tipis itu ya, Pastor. Ini tidak mudah bagi Yusuf. Iya. Tapi ketika Tuhan melihat masanya sudah tiba, dalam sekejap promosi bisa datang. Tapi ada rentang waktu yang cukup panjang, di mana Yusuf harus betul-betul melewati proses pembentukan. Hidupnya dibangun, kapasitasnya ditingkatkan, kematian daging diberlakukan, dan betul-betul hanya hidup selaras dengan prinsip firman. Nah, saya yakin hari-hari ini hamba-hamba Tuhan yang ada juga perlu belajar mendisiplin diri. Jangan hari ini doa, wah mati-matian sebelum dijamah Tuhan, tidak akan berhenti. Lalu kemudian dia mengevaluasi diri, waduh aku capek banget ya. Suaraku parau, keringetan di mana-mana. Baru ngalami zaman Tuhan setelah 1,5 jam, setelah 2 jam berdoa. Wah besok aku banyak aktivitas. Rasanya nggak bisa deh. Skip dulu ya. Ya nggak akan jadi kalau seperti itu. Ya. Ada orang-orang tertentu masuk ke gym, katakanlah gitu. Pengennya apa? Six pack. Wah, biasanya nggak akan bisa bertahan. Karena tujuannya keliru. Masuk ke gym apa tujuannya? Sehat dulu deh. Nanti kalau sehat bonusnya dapat six pack. Nah, ketika kita berdoa, ketika kita rindu membangun kapasitas rohani kita, nggak usah berpikir tentang masalah, wah dipakai Tuhan luar biasa. Nggak usah mikir ke sana dulu lah. Pastikan saja terjadi perubahan dalam hidup kita. Dengan kita berfokus di sana, otomatis Tuhan kasih bonus, dia promosikan kita, dia pakai kita dengan luar biasa. Haleluya. Jadi Pastor, kesimpulannya mungkin seperti ini, Pastor. Kebangunan rohani yang terjadi mungkin itu dalam semalam dan terus dengan cepat bergulir. Ini tidak pernah terlepas dari kehidupan seseorang yang berdoa mungkin ribuan, puluhan ribu malam mungkin ya, Pastor. Betul. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan tekad yang bulat, dibutuhkan sikap hati yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar realita Tuhan. Baru ketika kita mengalami sesuatu, di level manapun kita berada, di level itulah Tuhan akan buat kita menjadi sarana untuk tercurahnya pekerjaan roh dalam hidup banyak orang. Amin. Pastor Steven, maukah di menit terakhir ini mendoakan pemirsa yang mendengarkan? Oke. Haleluya. Tuhan, aku berdoa untuk seberapa banyak kami yang mengikuti program ini sekarang. Biarlah Tuhan terus membangun dan mendisiplin kami, menumbuhkan kedisiplinan dalam hidup kami untuk belajar bertekun. Kami tahu kata kuncinya, tidak akan berhenti berdoa sebelum Tuhan menjamah. Tidak akan berhenti menyembah sebelum Tuhan menjamah. Tidak akan berhenti baca firman sebelum Tuhan berbicara. Itu kata kuncinya. Tapi saat ini Tuhan tolong kami untuk belajar mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Aku berdoa roh yang bertekun, roh yang konsisten, roh yang terus ngotot mengejar realita Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Biar itu terbangun dalam hidup setiap kami. Mulai hari ini, biar setiap kali kami harus ambil keputusan,
Kami ambil keputusan untuk tidak akan berhenti, tidak akan menyerah, tidak akan pasrah. Sebelum Tuhan datang menjamah, mengubah hidup kami tidak akan berhenti mengejar realita Tuhan. Biarlah impartasi hati yang berfokus, yang bertekun, yang terus ngotot mengejar realita Tuhan, betul-betul tertanam dalam hidup setiap kami, bermanifestasi, bertumbuh setiap hari dalam diri setiap kami. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Biar lewat hidupmu kebangunan rohani yang sejati bermanifestasi di komunitas-komunitas yang Tuhan bawa untuk engkau lahirkan dan yang mulai engkau ayomi. Terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Baik pemirsa, sampai jumpa kembali di dalam frekuensi sorga. Terus jagai roh doa yang telah diimpartasikan. Saya yakin itulah frekuensi rohani yang membuat kita menerima hal yang ilahi daripada Tuhan. Be accurate and stay connected.